Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para mahasiswa yang akan atau sedang menyusun proposal. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyusun proposal skripsi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proposal penelitian terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu proposal skripsi. Nah, proposal skripsi terdiri dari dua kata, yakni proposal dan skripsi. Nah, proposal menurut bahasa Inggris adalah mengajukan atau dapat pula diartikan permohonan. Sementara itu, skripsi adalah tugas akhir yang harus diselesaikan agar mahasiswa mendapatkan gelar sarjana. Jadi, proposal skripsi ini sebagai tahap awal penyelesaian skripsi yang tujuannya adalah untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan permasalahan dan pokok pikiran yang dipakai untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan, sehingga mahasiswa mampu merumuskan pemecahan masalah yang akan ditelitinya. Nah, seperti karya tulis ilmiah lainnya, proposal skripsi memiliki struktur dan ketentuan penulisan tersendiri, yang biasanya setiap perguruan tinggi punya ketentuan masing-masing. Nah, untuk itu, kita harus ketahui apa saja struktur yang ada pada proposal skripsi. Di sini secara umum, proposal skripsi terdiri dari nama atau judul proposal, kemudian kata pengantar, daftar isi. Bab 1 terdiri dari latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan biasanya juga ada batasan masalah. Kemudian di bab 2 terdiri dari kajian atau landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada bab 3, metode penelitian yang digunakan, kemudian teknik pengumpulan data, dan teknik penentuan sampel populasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja struktur dari proposal skripsi ini. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Langsung saja kita jelaskan satu persatu. Nah, untuk langkah pertama, kita harus membuat halaman judul proposal, yang mana halaman proposal ini menjadi halaman awal yang dibaca oleh pembaca, sehingga kita harus membuat judul semenarik mungkin. Biasanya halaman judul memuat judul, nama penulis, nama fakultas, nama perguruan tinggi, logo perguruan tinggi, dan tahun penulisan. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua adalah kita membuat halaman pendahuluan, yang mana di sini terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Selain itu, ada pula tambahan lain seperti halaman persembahan, halaman moto, dan sebagainya. Tetapi ini sifatnya tidak wajib ada ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalahnya. Langkah pertama yang harus kita buat adalah latar belakang yang ada pada objek penelitian kita. Dan tentunya kita menyampaikan alasan pemilihan topik penelitian, kemudian memaparkan informasi dan menggambarkan masalah yang ada di tempat penelitian tersebut. Selanjutnya, kita membuat rumusan masalah yang ingin kita pecahkan melalui penelitian skripsi yang akan kita lakukan. Dan untuk tujuan penelitian, seperti yang kita ketahui, setiap penelitian pasti punya tujuan masing-masing. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan penelitian dari skripsi yang kamu buat? Yang tentunya tidak melenceng dari rumusan masalahnya.
Jadi, pada dasarnya, tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Nah, untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini, kita menjelaskan manfaat apa saja yang didapatkan oleh pembaca, baik itu pemerintah, perguruan tinggi, atau pihak lain. Selanjutnya, untuk batasan masalah. Di sini kita membuat ruang lingkup masalah untuk membatasi sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Nah, untuk bab 2 terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Untuk landasan teori sendiri, di sini kita menulis tentang teori yang dipakai sebagai alat analisis, dan tentunya kita menjelaskan teorinya. Nah, tanpa teori kita tidak bisa mempertanggungjawabkan penelitian yang dilakukan, karena tidak ada landasan yang kuat. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, di sini kita mengumpulkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan kita buat sebagai bahan pertimbangan, sehingga kita tahu apa perbedaan penelitian yang akan kita buat dan penelitian sebelumnya. Nah, untuk kerangka berpikir, di sini memuat apa saja masalahnya, kemudian bagaimana solusinya, metode apa yang digunakan, dan apa hasil dari penelitiannya. Dan selanjutnya adalah hipotesis, yang mana hipotesis ini adalah dugaan awal yang kita rumuskan di dalam penelitian. Nah, untuk bab 3 terdiri dari metode penelitian, teknik penentuan sampel dan populasi, kemudian teknik pengumpulan data. Nah, untuk metode penelitian, di sini kita berfokus membahas tentang metodologi apa yang kita gunakan, kemudian kita harus menulis metode ini secara jelas dan rinci. Semakin jelas kita menerangkan metode yang digunakan, semakin mudah pula orang lain untuk mengerti gambar rancangan penelitian yang akan kita buat. Selanjutnya, untuk di teknik penentuan sampel dan populasi, di sini kita menjelaskan bagaimana kita menentukan sampel dan populasinya. Biasanya dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik survei, maka unit analisisnya adalah unit sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini kita menjelaskan bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian bagaimana kita mengelolanya. Nah, tekniknya biasanya kita gunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Nah, tahap selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan, yang mana di dalam kesimpulan ini memuat tentang pernyataan singkat tentang hasil analisis, yang mana juga membahas tentang hasil rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Nah, untuk langkah terakhir yaitu daftar pustaka, di mana di dalam daftar pustaka ini memuat sumber informasi dan data yang kita jadikan referensi. Nah, daftar pustaka ini sangat penting. Apabila tidak ada daftar pustaka, kita dianggap menulis penelitian tanpa dasar yang kuat. Nah, artinya kita tidak didukung data ilmiah. Nah, untuk itu pentingnya menulis daftar pustaka secara lengkap. Nah, mungkin itu saja langkah-langkah dalam menyusun proposal skripsi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.